pengumuman pada bulan Februari ini belum ada muncul dari P1, P2 dan P3 menurut Bang Arifu. Pengumuman P1 PPWK tahun 2022 ya Bang. Iya. Sempat disampaikan oleh Bu Nunu sebenarnya Bang ya. Iya. Di tahun 2023 bulannya Februari. Ya, tanggal 2 sampai 3 itu disampaikan segera Bang, segera diumumkan, dirilis itu ya Bang ya. Bareng Ardiko sendiri tentunya juga kemarin juga menyampaikan ya. Untuk sekitar tanggal berapa kemarin? 14 ya, disampaikan pada video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu memang tanggal 14. 14. Sudah dapat informasi seperti itu, tapi sampai hari ini belum ada kepastian. Namun ada beberapa kabar penting yang akan kita bahas nanti dulur-dulur Celoteh Guru News di obrolan kita pada kesempatan kali ini, yang mungkin nanti bisa membuat kabar gembira bagi teman-teman, entah itu yang menanti pengumuman maupun nanti teman-teman yang belum dapat informasi di 2022. Nanti yang kita bahas seperti itu, Pak. Jadi ini nanti yang dibahas nggak cuma P1 ya Bang ya. Tentunya yang menunggu ini nggak cuma P1 Bang ya. Bahkan P1 hingga P umum untuk pengumuman. Dan nanti untuk teman-teman yang belum dapatkan informasi, yang khususnya nanti P1 hingga P umum juga di P3K 2023. Jadi semua ya? Semua, dan ini informasi yang terbaru. Ini dari Kemendikbudristek atau di mana? Dari Kemendikbudristek. Oh betul sekali. Jadi sobat semua itu tentunya ini jangan khawatir ya. Tentunya P1 yang sudah lama menunggu Bang, sudah 1,5 tahun bayangkan ya, sudah lama. Ini dari Bang Ardiko sendiri karena menunggu cukup lama itu karena mungkin ada sesuatu ya Bang ya. Ada. Optimalisasi lah. Apa bisa dijelaskan Bang? Kalau yang kita tahu, informasi terbaru hasil dari orasi teman-teman dari GLPG P3K, dari teman-teman Pak siapa kemarin dari ketuanya yang pusat, itu mengatakan bahwasanya kemarin orasi tapi tidak lama langsung bisa masuk di kantor Kemendikbud, diterima oleh Pak Andika. Pak Andika sendiri bilang bahwasanya untuk optimalisasi ini ada tambahan kuota untuk P1 khususnya ada ya memang mantap sekali. Ada penambahan formasi itu 2.100. Oh, 2.100 banyak ya. Berarti itu 2.100 itu di seluruh Indonesia atau mungkin di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Formasi itu untuk P1. Jadi P1 itu yang belum dapat formasi nggak perlu menunggu yang 2023. Tapi bisa dioptimalisasi di tahun 2022 ini. Nah, pertanyaan gini, Bang. Mungkin jenengan berdua bertanya-tanya, itu dari mana formasinya kan? Iya. Nah, formasi itu yang pertama dari guru yang pensiun, dari PNS yang pensiun. Berarti yang pensiun itu diganti yang baru. Digantikan oleh formasi P1. Digantikan oleh P1 yang belum dapatkan formasi ini. Beda lagi dengan yang sudah. Kalau yang sudah tidak digeser, tapi yang belum dapat itu bisa dioptimalisasi atau diberikan kuota hasil dari itu tadi. 1, guru pensiun, PNS meninggal, ataupun alih fungsi dari sekolah gitu. Gitu. Seperti yang merebak di masyarakat memang kan untuk untuk PNS kan ada yang menjadi kepala sekolah, kepala sekolah yang sudah purna, perubahan posisi seperti itu. Informasinya yang paling itu jadi ada penambahan 2.100. Jadi teman-teman ini selamat bagi teman-teman yang belum mendapatkan notifikasi dapat penempatan khususnya untuk P1 itu nggak perlu nunggu P3K 2023, tapi bisa pemberkasan di 2022 ini. Dan seperti itu. Dan kapan pengumumannya mungkin teman-teman bisa dapat informasi. Kalau saya itu belum dapat informasi ya, dari dengar-dengar dari teman itu katanya ada di bulan Februari di akhir bulan ini, tapi kok belum ada ya. Ini kan sudah tanggal berapa ini? 27 ya? Apa? 28 ini. Tanggal 28 terakhir ini. Terakhir ini tanggal 28 dan memang belum ada sama sekali. Tapi kemarin sempat di akun SSCSN itu sudah apa? Ada perubahan? Ya, memang ada perubahan di tanggal berapa kemarin? Tanggal 20-an. Nah, itu sebetulnya setelah saya riset Bang. Itu sebetulnya perubahan itu karena ada pemilihan lokasi bagi teman-teman P3K P3K teknis. Oh gitu. Teknis itu pemilihan lokasi sama untuk P3K Kemenak. Itu ada kan di situ semuanya jadi satu di SSCSN. Nah, yang perlu diketahui teman-teman CGN juga untuk SSCSN itu yang
yang ngelola itu BKN ya teman-teman, bukan Menpan. Oh. Yang perlu kita tahu itu. Soalnya kemarin ada juga yang miskomunikasi. Nah yang nerbitin NIP ini juga ada yang bingung kemarin. Wah itu kan yang nerbitin Menpan, bukan Menpan yang nerbitin BKN. Selaku ketua Panselnas. Nah, ketuanya selaku ketua Panselnas Bapak PLT Bapak Bima Arya Wibisana itu sekaligus ketua Panselnas. Namun Panselnas itu bukan hanya BKN, termasuk Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, terus Kementerian itu lah, termasuk kantor-kantor itu juga. Oh, jadi semua itu yang menguasai itu dari Bapak Bima itu ya? Iya, ketuanya itu. Ketuanya. Kalau Bapak Bima itu belum istilahnya apa mengusulkan salah satu gini ngedok ya? belum, Nggak ada ya? belum. Cuma itu untuk kabar gembiranya lagi gini, untuk data dari Kemendikbud untuk diumumkan di akun SSSN maupun oleh instansi masing-masing itu datanya sudah di PKN. Oh, di PKN ya? Hari ini sudah di PKN. Jadi Hari Sabtu ya, hari Sabtu Sabtu. kemarin sudah masuk di PKN. Itu informasi yang kita dapat. Jadi untuk pengumuman ini kalau saya sendiri memang di awal di beberapa video saya itu saya mengatakan bahwasanya kemungkinan besar malah bisa masuk di bulan ketiga atau bulan Maret. Oh, bulan Maret. Walaupun sebetulnya untuk tanggal 22 itu sudah seharusnya kalau memang nggak ada pengunduran ini sampai hampir 1 bulan itu untuk tanggal 22 itu sudah pengisian daftar wajib bagi teman-teman PPK 2022 Gitu. Oh, iya. Ya, terus gini Bang, dari apa penundaan terus akhirnya sampai sekarang belum diumumkan itu hal yang menjadi informasi yang menggembirakan bagi sobat-sobat semua. Tentunya ada 2 poin ya Bang. Yang pertama dengan ada optimalisasi dengan penambahan kuota itu Bang ya. Itu mungkin dengan adanya penundaan seperti itu ya Bang. plus ada jumlah datanya. Ada jumlah datanya. Terus gini Bang, ini mungkin ada hubungannya apa tidak? Yang kedua dulu, yang kedua. Yang kedua ini untuk informasi perekrutan P3K 2023. Belum ke situ dong. Tapi agak berbeda teman-teman. Yang pertama yaitu tadi sudah diucapkan Bang Rivo tadi, dan yang kedua datanya sudah sampai di PKN. Oh, cuma ada 2 poin itu tadi ya. 2 poin itu. Untuk yang menunggu pengumuman. Oh, gitu. Jadi yang menunggu pengumuman ini data sudah di PKN, tapi tinggal proses di Panselnas atau BKN. Panselnas proses menurunkan ya? Diturunkan itu nanti masuk di akun SSCSN masing-masing teman-teman. Dan yang kedua nanti masuk di guru.ppk.go.id plus nanti diumumkan oleh Pemda atau instansi masing-masing. Instansi di sini bisa provinsi, kabupaten, kota, bisa kementerian. Jadi yang mengumumkan gitu ya masingnya. Terus gini Bang, secara data itu Bang, ini ngomong-ngomong untuk data tenaga non ASN 2022 itu ada berapa Bang? Kalau jumlahnya saya tidak tahu pasti Bang, maksud saya di luar kemampuan batas saya. Tapi kalau data kasarnya itu sekitar 2,2 juta. Oh, 2,2 juta. Hanya saja yang divalidkan kan hanya 1,4 sesuai kriteria dari Menpan. Terus yang untuk perekrutan P1 kemarin itu ada data 193.000 lebih ya. Itu yang masuk ke sana Bang ya. 193.936. Itu yang dinyatakan sudah aman itu ada datanya nggak Bang? Datanya ada sekitar 120 ribuan. Itu yang aman masuk ya? Jadi sisanya itu belum ada formasi atau penambahannya? Formasinya belum ada, itu sekitar 64.000 sekian, tapi kan dipotong 2.100 tadi. Oh, potong. Dan informasinya lagi gini Bang, untuk teman-teman yang sisa P1 itu sekitar 60-an ribu lebih itu nanti akan ada pembukaan lagi di bulan April. Nah, ini bulan April. Tadi yang saya sebutkan tadi ini cukup di bulan April itu perkirakan awal apa akhir ya kira-kira? Nah, itu belum tahu. Yang pasti bulan April itu akan ada rekrutmen lagi untuk P3K 2023 khususnya untuk teman-teman yang sudah ikut observasi ya. Nah, jadi kalau yang belum ikut itu nanti di mana ya? Apa di tahun depan ya? Ya itu 2024. 2024 ya. Jadi untuk 2023 itu khususnya untuk yang sudah observasi kemarin itu informasi.
Oh, gitu ya. Jadi penambahan kabar gembira pada kesempatan kali ini ya itu Bang. Jadi selain untuk pengumuman, penambahan kuota, datanya sudah masuk, ada lagi untuk rekrutmen tahun 2023 seperti itu. Itu bisa udah resmi Bang ya untuk bulan April itu. Itu paparan dari Pak Andika. Oh, paparan. Kalau secara tertulis di laman belum ada, cuma informasi sementara itu. Ya mudah-mudahan harapan dari saya pribadi dan mungkin teman-teman ya juga sama terkait dengan harapan dari CGN ya jangan sampai molor lagi. Karena kalau molor lagi kan nanti pemberkasannya kapan gitu loh. Ya kalau molor-molor yang menunggu itu jadi gimana ya? Bingung. Ya CJ bingung kan gini loh Pak. Ya. Kalau yang menunggu itu masih muda nggak apa-apa, kalau yang sudah tua itu. Berarti dari 193.000 sekian itu mungkin ada usia yang kritis ya Bang ya? Ya banyak dalam artian tidak mungkin hanya 100-200, bahkan ada ribuan. Kan mungkin masa udah diangkat PDK selang berapa tahun udah pensiun. Bahkan bulan pun ada gitu ya. Nanti silakan komen teman-teman CGN. Seperti itu. Betul. Nah itu kalau yang sudah ibaratnya sudah masuk di 2022. Nah seandainya kok belum gitu loh. Kan masuk di 2023. Kalau nggak secepatnya, nah, terus mereka nggak bisa nikmatin loh Pak. Iya. Nggak bisa nikmatin untuk jadi ASN walaupun memahami bukan ya, ASN P3K itu tadi. Itu sudah luar biasa penghargaan dari pemerintah. Namun ya mohon dipercepat gitu loh. Makanya kemarin itu kan sempat di forum APPSI ya Bang ya. Pak Joko Widodo menyampaikan meminta kepada Menpan RB Bang ya. Maaf kalau salah itu meminta untuk ya secepatnya agar solusi untuk honorer ini secepatnya bisa di memang itu di Samarinda kalau salah itu di Iya. Samarinda Pak Presiden itu sudah mengungkapkan bahwasanya pesan ke Menpan, ayo percepat untuk pengangkatan atau pengentasan nasib-nasib teman-teman non ASN. Terus gini Bang, dari segi permainan nih Bang, ini maaf ya mohon maaf ya. Kan ada P1 yang dengan tes CAT ya Bang ya, udah beberapa kali ikut tes. Dengan P2, P3, P4 yang tesnya itu dengan cuma tes bukan tertulis, maksudnya tes wawancara kan. Kalau yang observasi itu P2 sama P3 loh. P2, P3 ya. Yang P4 tetap CAT loh. Oh, CAT. Oh, gitu. Kan tahu ngomong ya. Ini dari P2 dan P3 yang tesnya itu cuma observasi itu kira-kira ada rasa iritasi nggak Bang? Apa ya secara mekanismenya baik-baik Bang? Kalau boleh jujur untuk kata mungkin itu ditipu Pak. Tipu. Juga atau hanya ditipu karena mereka juga berjuang Pak. P2 P3 itu walaupun cuma observasi, cumanya itu tadi ditipu. Sama berjuang. Soalnya mereka juga sama-sama berjuang. Mungkin kalau teman-teman P1 dengar ucapan saya ini mungkin kurang setuju. Tapi mereka juga P2 P3 itu tidak tes langsung observasi. Mereka juga main hati loh Pak. Di situ. Terus ini apakah nanti mungkin akan ada kekhawatiran dari P1 itu saya lama menunggu nanti jangan-jangan saya digeser oleh P2 P3 ini? Tidak ya Bang ya? Soalnya kan alurnya jelas, itu bisa dicek loh Bang. Itu aturan resmi Pak. Jadi P1 itu menghabiskan formasi, misalkan ada formasi di kota A. Itu sudah saya jelaskan juga di beberapa video saya. Di P1 itu misalkan ada formasi di kota A itu 100. P1-nya 60. 60 itu kalau memang betul-betul bisa masuk, dimasukkan dulu 60. Nah kadang gini, P1 belum semuanya terangkat, belum masuk di formasi. Tapi P2, P3 kok sudah, itu karena apa Bang? Gara-gara kadang di suatu kota itu, jurusan untuk P1 itu ada yang mapel gendut atau memang tidak membutuhkan. Nah itu di situ kendalanya. Ada mapel gendut? Misalkan mapel gendut itu mapel ini contoh ya Bang. Contoh itu PKBU, bahasa Inggris. Itu kan memang orangnya ada, tapi kan kuotanya yang kecil. Nah itu misalkan P1 bahasa Inggris 10. Iya. Kuotanya cuma 6, otomatis 4 kan belum. Betul. Nah, misalkan ada jurusan bahasa Indonesia yang P1 16, ada kuota 16, P1-nya misalkan 10, otomatis kan masuk. Masih ada 6 itu kan pasti dimasukin P2. Nah kadang gini, P2 di bahasa Indonesia bisa masuk, tapi P1 di bahasa Inggris belum semuanya masuk. Itu yang dipahami oleh teman-teman.
Dan itu banyak yang nggak tahu. Iya. Ya, susah dari situ ya. Iya, jadi misalkan kota A, jelas 100. Iya. Bahasa Indonesia ada formasi 16. P1-nya 10. Otomatis yang keangkat semua P1. Iya. Ada sisa 6 dimasuki ke P2. Betul. Nah, di jurusan lain bahasa Inggris. Misalkan tadi berapa? Saya ngomong tadi. 10. 10. Misalkan 10 gitu aja ya. Iya. Mohon maaf ini kalau nggak sama yang seperti yang saya katakan tadi. Misalkan 10. Bahasa Inggris ini yang P1 misalkan 11. Kan masih ada sisa 1. Satu orang nggak ketut padahal P1, tapi jurusan bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia, kenapa P2 bisa masuk? Alasannya karena masih sisa kuota. Nah seperti itu Pak. Soalnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kalau mau diklopkan nggak linear kan. Jadi jurusan bahasa Inggris ngasar bahasa Indonesia kan nggak linear. Terus kemarin gini Bang, di optimalisasi P3K tahun 2022 bahwasanya ada yang ngajar dengan ada yang ngajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu bisa ngajar di SD di Bang. Kalau bahasa Inggris belum. Bahasa Inggris belum ada. Oh, nanti apakah akan ada SK gitu ya dari linearisasi ya Bang? Kalau linearisasi sesuai dengan peraturan dan sesuai yang diucapkan guru Suryani, itu kemungkinan akan muncul di tahun 2024. Jadi yang sempat yang teman-teman itu bahasa Inggris nggak bisa di SD, akhirnya banyak yang kuliah kemarin itu kan ya. Itu nanti mungkin bisa diterapkan di 2024 itu karena untuk acuan seperti itu lintas jasa itu kan nanti munculnya awal tahun. Nah, kenapa kok tidak 2023? Saya juga nggak tahu itu dari kementerian kok di luar batas kemampuan kita. Hal-hal seperti itulah Bang yang perlu diketahui. Jadi tolong ukurnya itu kenapa P1 belum dapat semua, tapi P2 kok sudah bisa masuk itu karena seperti itu. Kondisi di lintas jasa. Soalnya banyak ya Pak. Jadi dilihatkan ijazahnya dulu gitu ya, pengambil dari P1 ya. Ya itu tadi dong, misalkan 16, bahasa Indonesia 16, P1-nya 10, otomatis yang 6 diisi P2. Tapi bahasa Inggris 10, P1-nya 11, otomatis yang masuk kan 10, yang satu belum. Nah itu kan timbul permasalahan, P1 saja belum semuanya, P2 sudah masuk, padahal jurusannya beda. Nah hal-hal seperti ini yang perlu dipahami dengan kedewasaan. Bukan berarti nanti teman-teman belum dewasa tidak. Misalkan Bukla kan nggak bisa kemana-mana, tetap di SD. Nah, misalkan kok di SD di wilayah A itu sudah penuh, itu kan nunggu yang pensiun, itu baru bisa masuk. Jadi menunggu ya. Ya seperti itu semacam itu. Jadi mohon maaf untuk saya kalau ngomong terlalu berapi-api karena saya sendiri pengen meluruskan seperti itu dan saya sangat mendukung sekali program dari pemerintah ini. Gimana? Menurut saya sudah jelas semua nih masalah isinya itu sudah paham lah isinya apa yang dikatakan Bang Ardi sama Bang Ardi Kurawas sama Bang Aribo tadi. Gimana itu sudah lah juga. Jadi nggak terlalu pemikiran panjang lebar pusing-pusing gitu. Sudah sederhana ya. Ya tentunya kabar yang ditunggu-tunggu pastinya ya ditunggu sampai berarti Maret ya Bang ya untuk P1. P1 bisa jadi Maret. Bisa jadi Maret ini ya. Karena ada optimalisasi tadi ya, penambahan kuota seperti itu. Dan coba ditunggu aja yang untuk P2, P3 dan umum mungkin dibuka dari tidak mungkin itu dibuka mungkin bulan April. Wah, mantap sekali. Ya seperti itu. Dan tentunya ini informasi juga bisa diterima oleh teman-teman semua yang mendengarkan video ini, tentunya dapat menambah ya wawasan juga ya. Dan mungkin seperti itu atau ada lagi yang perlu disampaikan? Tetap pantau terus dengan jangan lupa obrolan-obrolan kita walaupun ringan tapi bisa bermanfaat. See you next time.